Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini, kami akan membahas modul ke-16 atau modul terakhir dari kelas premium Guru Kreatif untuk kompetensi teknis di bagian pedagogik, yakni pembelajaran abad 21. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran abad mulai tahun 2001 sampai dengan 2100 nantinya. Nah, seperti apa karakteristik dari pembelajaran abad 21 ini? Bapak Ibu perlu tahu bahwa karakteristik dari pembelajaran abad 21 yang pertama adalah terintegrasinya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT, Information Communication Technology dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada maraknya penggunaan Google dan YouTube. Dan yang ketiga, tentu ada peran strategis TIK ini dalam pendidikan. Yang pertama sebagai media pembelajaran jarak jauh, kemudian penerapan dalam proses pembelajaran dan sistem informasi manajemen secara terintegrasi. Nah, seperti yang saat ini Bapak Ibu kita laksanakan di masa pandemi ini, kita telah mengintegrasikan TIK di dalam pendidikan karena kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan teknologi TIK. Nah, seperti apa karakteristik dari guru abad 21 ini Bapak Ibu? Yang pertama, ingat bahwa sebagai guru abad 21 ini kita dituntut sebagai motivator dan inspirator di samping sebagai fasilitator. Jadi Bapak Ibu jika Bapak Ibu menerapkan di RPP-nya di kegiatan pembuka di dalam langkah-langkah pembelajaran ada kegiatan memberikan motivasi kepada siswa. Jadi itu merupakan hal yang wajib seorang guru abad 21 lakukan. Di samping sebagai fasilitator, kita juga sebagai guru ini harus bertindak sebagai motivator dan inspirator. Kemudian yang kedua, salah satu prasyarat paling penting agar guru mampu mentransformasikan diri dalam era pedagogik, cyber atau era digital adalah tingginya minat baca Bapak Ibu. Tingginya minat baca. Nah, Bapak Ibu, salah satu hal yang sangat kurang sekali Bapak Ibu di Indonesia ini adalah kurangnya minat baca Bapak Ibu. Padahal guru abad 21 itu dituntut untuk tinggi minat bacanya. Kenapa? Kuantitas dalam membaca kita banyak Bapak Ibu, tetapi kualitas membacanya yang sedikit. Ketika kita membaca status, membaca berita-berita tidak benar dan sebagainya itu, kita sangat semangat membacanya dari segi kuantitas. Tetapi dalam segi kualitas, bacaan yang kita baca ini jarang berkualitas. Jika kita baca buku pelajaran, baca-baca sejarah, baca-baca materi-materi pendidikan ini, maka kita tidak terlalu berminat untuk membacanya. Itu berarti bahwa kualitas membaca kita sedikit, tetapi kuantitasnya yang banyak. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sebagai guru abad 21 ini, kita dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menulis. Jadi jika Bapak Ibu ada yang pernah menulis buku, atau Bapak Ibu membuat bahan ajar, kemudian Bapak Ibu membuat LKPD, lembar kerja peserta didik ini, nah itu termasuk Bapak Ibu guru ini sudah memiliki keterampilan abad 21. Kemudian, guru abad 21 harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode belajar atau mencari pemecahan masalah-masalah belajar sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis TIK. Kemudian, karakteristik guru abad 21 di tengah pesatnya perkembangan era teknologi digital, bagaimanapun ini guru harus mampu melakukan transformasi kultural. Teknologi yang bagus adalah teknologi yang berjalan seiring dengan budaya. Jadi tidak menyudutkan budaya atau tidak menghilangkan kultur atau budaya di daerah tersebut, tetapi harusnya berjalan secara beriringan. Oke, inilah kelima dari karakteristik guru abad 21. Terus, seperti apa karakteristik siswa abad 21 Bapak Ibu? Ingat bahwa siswa zaman sekarang atau yang sedang populer disebut dengan siswa zaman now atau sering kita istilahkan generasi Z, yaitu anak-anak yang lahir setelah tahun 1995. Tentunya sangat berbeda dengan karakteristik siswa zaman dulu. Anak-anak yang lahir sekarang Bapak Ibu, 1995 ke bawah,
tentu sangat berbeda dengan anak-anak yang lain 1995 ke atas. Nah, seperti apa ciri-ciri dari generasi Z ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah generasi Z ini menyukai kebebasan dalam belajar. Jadi dia suka bebas dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah generasi Z suka mempelajari hal-hal baru yang praktis. Dengan adanya Om Google dan ada Om YouTube, maka generasi zaman now ini suka hal-hal yang baru dan praktis serta dia menyukai kebebasan dalam belajar. Yang ketiga, siswa zaman sekarang ini merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet. Kemudian yang keempat, generasi Z lebih suka berkomunikasi dengan gambar, image, icon, dan simbol daripada teks. Nah, Bapak Ibu, jika kita menyuruh anak didik kita untuk membaca modul, membaca buku pelajaran, maka dia tidak terlalu tertarik. Akan tetapi ketika kita memutarkan video Bapak Ibu yang ada gambar-gambarnya, ada image-nya, ada ikonnya, maka dia akan lebih semangat. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang anak ini sangat berbeda dengan anak pada zaman dahulu kala. Dulu sumber belajar dari anak sekarang ini Bapak Ibu sudah sangat banyak. Ada internet, kemudian ada Google, ada YouTube, dan dulu sumber belajar dari anak didik kita adalah guru. Andai kata guru mengatakan bahwa gajah adalah kakinya 5, maka sebagai seorang siswa kita percaya bahwa gajah itu memang kakinya 5. Kenapa? Karena sumber belajar kita adalah guru. Oleh karena itu pada zaman dahulu tingkat penghormatan atau penghargaan kita terhadap guru itu sangat tinggi dibanding dengan zaman sekarang. Zaman sekarang anak merasa lebih pintar daripada guru. Oleh karena itu anak-anak enggak kurang terlalu menghormati gurunya di zaman yang sekarang. Tetapi Bapak Ibu perlu diingat bahwa secanggih apapun teknologi Bapak Ibu yang kita gunakan saat sekarang ini tidak bisa menggantikan posisi guru. Tidak bisa menggantikan posisi guru. Nah, bisa kita buktikan di masa pandemi saat sekarang ini, secanggih apapun teknologi, tetapi pada ada kalanya semua materi Bapak Ibu tidak pernah kita tuntaskan. Tidak bisa kita tuntaskan. Itu berarti bahwa peran guru di era abad 21 ini tidak bisa digantikan dengan teknologi. Kemudian yang keenam, yang kelima Bapak Ibu, generasi Z ini memiliki rentang perhatian pendek atau short attention span, atau dengan kata lain sulit untuk berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Dan kemudian generasi Z ini berinteraksi secara kompleks dengan media seperti smartphone, televisi, laptop, desktop, iPod. Nah, ini bisa kita lihat zaman sekarang anak-anak dari usia SD saja ini Bapak Ibu sudah tahu menggunakan smartphone, televisi, laptop, desktop, iPod dan sebagainya, dan ini sangat berbeda sekali dengan anak-anak di era zaman dulu. Kemudian generasi Z lebih suka membangun eksistensi di media sosial daripada di lingkungan nyata. Nah, generasi Z ini, generasi siswa zaman now ini dia lebih eksis di internet, di media sosial. Bahkan anak SD sudah punya akun Facebook, akun Instagram, atau akun TikTok. Tetapi di lingkungan sosial, di lingkungan nyata ini, dia tidak terlalu cenderung lebih eksis. Dia lebih eksis di media sosial. Jadi Bapak Ibu ada 7, jadi karakteristik siswa abad 21 atau yang sering kita istilahkan adalah generasi Z. Nah, terus apa kecakapan yang harus dimiliki oleh siswa di era abad 21? Apa kecakapan yang harus dimiliki siswa generasi Z? Nah, Bapak Ibu, siswa generasi Z Bapak Ibu diharapkan memiliki kecakapan 4C. Critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Mari kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan critical thinking atau berpikir kritis and problem solving atau pemecahan masalah adalah peserta didik harus mampu menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dengan kritis, tidak menerima begitu saja informasi yang mereka dapatkan, dan harus mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah creativity and innovation, artinya peserta didik harus mampu mengembangkan gagasan-gagasannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian dapat mengimplementasikan gagasannya menjadi suatu produk nyata yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, siswa abad 21 ini harus komunikatif. Artinya, peserta didik harus mampu mengkomunikasikan pengetahuannya dengan berbagai cara, baik lisan maupun tulisan,
dalam berbagai forum dengan menggunakan berbagai media, terutama media yang berbasis teknologi. Dan yang terakhir, siswa generasi Z ini Bapak Ibu harus memiliki kecakapan kolaboratif atau collaboration. Artinya, peserta didik harus mampu bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, belajar kepemimpinan, menghargai orang lain, mampu menerima perbedaan dan saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu perlu hafalkan ini 4C, critical thinking and problem solving. C yang kedua adalah kreatif and inovatif. C yang ketiga komunikatif. Dan C yang keempat adalah kolaboratif. Next Bapak Ibu, selanjutnya adalah model-model pembelajaran abad 21. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan discovery learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian, atau dengan kata lain memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada kesimpulan. Jadi Bapak Ibu contohnya dalam pembelajaran adalah ketika kita menyuruh anak didik kita untuk mencari penyebab terjadinya banjir di Jakarta. Nah, anak didik kita ini melakukan penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian dengan cara mencari di internet, kemudian atau mewawancara langsung orang yang terdampak banjir, atau mewawancara langsung warga yang melihat debit air, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan discovery learning. Siswa melakukan penelitian, penemuan, dan pembuktian, dan contohnya tadi adalah penyebab terjadinya banjir. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini ada produk yang dihasilkan. Jadi contohnya adalah di mata pelajaran prakarya Bapak Ibu, ketika kita menyuruh anak didik kita untuk membuat sesuatu dari bahan bekas misalnya atau limbah. Dari limbah seperti dari limbah anak didik kita bisa menghasilkan sebuah karya, bisa membuat gitar dari limbah atau bisa membuat lampu dari limbah dan sebagainya, maka itu disebut dengan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan adalah belajar berdasarkan masalah dengan solusi melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga dapat ditemukan banyak solusi masalah. Jadi kita memberikan masalah kepada siswa dan siswa mencari solusinya. Seperti yang tadi Bapak Ibu adalah banjir. Nah, penyebabnya adalah kita menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk mencari tahu penyebabnya. Setelah kita tahu penyebabnya, maka kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Kita mencarikan solusi, siswa mencari solusi dari banjir tersebut agar tidak terjadi banjir kembali. Seperti apa solusinya? Nah, siswa berpikir, berkreasi, dan sebagainya. Apakah mewawancarai, mencari di internet? Itulah yang disebut dengan pembelajaran berbasis masalah, menemukan solusi atas masalah yang sedang terjadi. Dan yang keempat adalah belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau self-direct learning SDL. Nah, ini merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh anak didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Nah, Bapak Ibu contohnya adalah ketika kita menugaskan kepada anak didik kita untuk mendesain suatu logo atau mendesain sebuah gambar. Contoh adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, kita menyuruh anak kita untuk mendesain sebuah poster. Nah, kita sebelumnya Bapak Ibu, kita tidak pernah menjelaskan kepada anak didik kita cara membuat poster. Tetapi siswa tersebut mencari di internet, mencari melalui YouTube aplikasi yang kita gunakan untuk membuat poster. Siswa mendapat ada Canva, ada Corel Draw. Kemudian siswa berhasil membuatnya dengan poster yang bagus, dan inilah yang disebut dengan belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau self direct learning atau SD. Siswa yang mencari sendiri, kebutuhan belajar sendiri, siswa merumuskan tujuan, dan akhirnya siswa menghasilkan produk dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Oke, next Bapak Ibu, model pembelajaran yang kelima adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Jadi Bapak Ibu contohnya adalah ketika kita mengajarkan misalnya dalam matematika kita mengajarkan kubus atau tabung.
Apa yang kita ajarkan kepada anak didik kita ini, kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Wah, anak-anak, kubus ini seperti ini bentuknya, contohnya seperti ini, tabung ini seperti ini bentuknya, contohnya seperti ini. Atau Bapak Ibu dalam pelajaran IPA kita mengajarkan struktur daun. Nah, supaya anak-anak mengerti seperti apa struktur daun itu, nah kita bisa mengaitkan daun ini atau membawa langsung siswa kita ini untuk melihat langsung seperti apa karakter atau bentuk kerangka daun tersebut. Itu yang disebut dengan kontekstual, mengaitkan materi yang kita ajarkan dengan kehidupan dunia nyata. Next, Bapak Ibu bermain peran dan simulasi. Nah, peserta didik ini diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan. Bermain peran dan simulasi ini dapat digunakan di mata pelajaran bahasa Indonesia atau di mata pelajaran seni budaya. Dalam topik drama Bapak Ibu, drama. Nah, anak-anak bisa menirukan adegan atau anak-anak bisa menirukan tokoh yang ada di cerita tersebut. Next adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang atau kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda atau heterogen. Jadi bahasa sederhananya adalah kita membentuk anak didik kita menjadi kelompok kecil yang heterogen. Dalam kelompok itu ada laki-laki, ada perempuan, ada yang pintar dan ada yang kurang pintar, ada yang suku Bugis, ada yang suku Jawa dan sebagainya. Kelompok tersebut harus heterogen atau harus berbeda anggotanya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran kolaboratif. Merupakan belajar dalam tim dan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Kooperatif Bapak Ibu sama kolaboratif ini memiliki kesamaan, sama-sama dalam bentuk kelompok kecil, sama-sama dalam bentuk tim. Perbedaannya adalah untuk kooperatif ini, guru harus mengarahkan siswa dari awal sampai akhir dan materi yang diberikan adalah cenderung sama. Sedangkan untuk kolaboratif ini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan materi atau tugas yang diberikan cenderung berbeda. Itu perbedaan antara kooperatif dan kolaboratif. Tetapi persamaannya adalah sama-sama siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan. Jadi Bapak Ibu itu tadi 8 model-model pembelajaran abad 21 yang perlu Bapak Ibu bedakan. Jangan sampai nanti ada soal yang muncul seperti ini Bapak Ibu, ada seperti studi kasus dan Bapak Ibu disuruh menyebutkan model pembelajaran yang digunakan di kasus tersebut adalah seperti apa. Nah, Bapak Ibu sudah bisa memahami model-model pembelajaran abad 21. Next, Bapak Ibu, ada TIPEX sebagai kerangka integrasi teknologi. TIPEX Bapak Ibu atau dengan kata technological, pedagogical and content knowledge ini merupakan kerangka pengintegrasian teknologi ke dalam proses pembelajaran yang melibatkan paket-paket pengetahuan tentang teknologi, materi dan proses atau strategi pembelajaran. Paket-paket pengetahuan ini bersinggungan menghasilkan irisan-irisan menjadi paket pengetahuan yang baru. Jadi Bapak Ibu, T-nya ini adalah technological atau TIC, P-nya adalah pedagogical dan A, N, CK ini adalah content knowledge. Nah, jika Bapak Ibu mampu menguasai teknologi, Bapak Ibu mampu menguasai pedagogik, dan Bapak Ibu menguasai content knowledge atau materi profesional atau pengetahuan tentang materi yang Bapak Ibu akan ajarkan, maka itulah yang disebut dengan TIPEK. Teknologi, pedagogik, dan materi profesional ini harus sejalan beriringan. Untuk menyampaikan materi tentang materi profesional Bapak Ibu, maka kita harus memiliki pemahaman tentang pedagogik. Agar pemahaman mengenai pedagogik ini dapat terintegrasi dalam pembelajaran, maka kita perlu menerapkan yang namanya teknologi. Inilah yang disebut dengan TIPEK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Nah, seperti apa Bapak Ibu integrasi TIPEK ini dalam pembelajaran? Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama adalah Bapak Ibu guru ini bisa menggunakan TIK untuk menilai peserta didik, bisa menggunakan Excel dan sebagainya. Yang kedua adalah guru abad 21 ini dapat menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Jadi jika Bapak Ibu ini ada materi pembelajaran yang Bapak Ibu tidak mengerti, bisa menggunakan TIK, artinya bisa mencari di Google atau membuka-buka di YouTube dan sebagainya. Mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Nah, jika Bapak Ibu ingin pemahaman terhadap peserta didik, Bapak Ibu guru ini bisa melakukan survei atau menyebarkan angket melalui
TIK melalui aplikasi seperti Google Form untuk melakukan survei kepada anak didik kita. Kemudian mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Nah, ini seperti ketika kita membuat RPP, silabus dan sebagainya, ini kita bisa mengintegrasikan TIK. Jadi tidak lagi RPP-nya ditulis melainkan diketik di aplikasi Microsoft Word kemudian di print. Mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data, contohnya adalah ketika kita menggunakan PowerPoint untuk mempresentasikan hasil penyajian data kita. Kemudian mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran sama tadi Bapak Ibu, menggunakan PowerPoint, menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran sama PowerPoint, dan yang terakhir adalah mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Jadi TIK ini bisa kita implementasikan melalui video, kemudian kita perlihatkan kepada anak-anak melalui slide di PowerPoint kita Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ini bentuk penerapan TIK dalam pembelajaran. Contoh soalnya seperti ini. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru harus berupaya untuk merangsang peserta didik agar mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas, agar peserta didik bisa mengeksplorasi kemampuan seluas-luasnya, sehingga peserta didik pada akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini, guru tersebut telah menerapkan keterampilan 4C, yakni innovation, B. Collaboration, C. Problem solving, D. Communication, dan E. Creativity. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak skip videonya, maka Bapak Ibu bisa menemukan jawaban yang benar adalah kata kuncinya adalah menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Berarti jawaban yang benar adalah problem solving. Oke, kreatif ini bukan. Kreatif artinya jika anak didik kita mampu menciptakan sesuatu yang baru, communication, apabila anak didik kita mampu menyampaikan pendapatnya di forum, kolaborasi ini apabila anak didik kita mampu bekerja sama, dan inovasi ini yang tadi mampu menciptakan sebuah karya yang baru atau inovasi yang baru. Next, Bapak Ibu, soal yang kedua adalah seperti ini. Model pembelajaran abad 21 yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik menangkap makna dari yang dipelajari. Mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki adalah A. Discovery, B. Kontekstual, C. Kooperatif, D. Kolaboratif, dan E. Diskusi. Nah, jika Bapak Ibu tidak skip videonya maka jelas jawaban yang benar adalah kontekstual. Mengaitkan materi yang dipelajari dengan dunia nyata. Oke, baik Bapak Ibu, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini berkah bagi semuanya. Dan semoga Bapak Ibu semuanya lulus P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.